Puji Shalom. Tuhan. Mari Shalom. kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, kunaikan syukur, karena segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah yang layak kami sembah. Biarlah masih biarlah malamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang besar. Haleluya, terpuji namamu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Mari kita mengangkat pujian ini, katakan Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Terima kasih Tuhan. Saya minta dengan hormat, biar nanti Pak Timi bawa kita di dalam doa pembukaan. Ya Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan saat sore hari ini kami boleh hadir kembali Tuhan. Hari inilah menjadi kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan lewat persekutuan Family Ministry ini. Layakan setiap kami, pakai senantiasa yang bertugas baik Bu Messi, bahkan juga Liman yang akan memberi firman Tuhan biar menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Bapak kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Timi, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bu Messi, Tuhan berkati. Mari kita mau terus memuji Tuhan, kita mau angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan, kalau kita hari semua kebaikan Tuhan, kita mau masuk di dalam firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Musim akan selalu berganti. Musim bisa berganti, tapi kasih Yesus tetap abadi. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati.
Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, kalau saya naikkan pujian ini, kadang-kadang nggak bisa saya nyanyi, saudara, karena betapa besar kasih Tuhan. Sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan pujian ini sangat memberkati, biar kita mau tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena Dia memelihara kita, Dia melindungi kita, dan Dia memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, silakan hambanya Pendeta Limanandoko. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Eti. Lagunya memberkati saya sebelum Tuhan masuk. Amen. Shalom, malam semuanya. Sore. Sebelum saya masuk pada firman Tuhan, Pak Bogdan, saya izin nanti 6:30. 6:30 kebetulan enggak tahu ini kebetulan saya diundang, undangannya 3 hari yang lalu saya diundang di Hotel Shangri-La jam 7. Jadi perjalanan rumah saya ke Hotel Shangri-La itu kira-kira makan waktu setengah jam lebih, Pak. Jadi umpama nanti nggak selesai 6:30, handphone saya bawa di mobil saya, Pak. Saya ada kuota untuk tadi, terus mungkin bisa dilanjutkan saya punya mobil sambil nyetir sambil bisa ada tambah-tambahan. Kalau memang sudah selesai ya puji Tuhan. Kalau nggak selesai saya akan teruskan sambil nyetir mobil sampai di Shangri-La. Di Shangri-La pun kalau belum selesai, saya tidak masuk pesta dulu, selesai dulu sebelumnya sampai selesai, Pak. Sampai tuntas gitu. Jadi supaya ya, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami punya Allah yang begitu baiknya, begitu cintanya, begitu kasihnya. Kami mendengar puji-pujian yang betul-betul disampaikan oleh Bu Heti yang begitu menggugah kami. Begitu Engkau mencintai kami, mengasihi kami yang tak terhingga, ya Tuhan. Baik Tuhan, sebentar kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tolonglah hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kelelahan kami, kiranya Engkau memberikan kekuatan secara khusus, konsentrasi secara khusus, sehingga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul bersumber pada Alkitab. Kami minta Roh Kudus, Engkau tambah, Engkau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga kebenaran betul-betul kebenaran yang bersumber pada Alkitab secara mutlak, ya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang di Zoom ini, Tuhan, pada saat mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka betul-betul menyediakan tempat yang paling baik, supaya mereka tidak mengeraskan hatinya pada saat firman Tuhan menegur, tapi menyediakan tempat yang begitu baik, sehingga firman Tuhan bisa tumbuh dengan baik, dan mereka dengan damai sejahtera Engkau yang betul-betul diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman pada hamba-Mu, berkati acara bincang-bincangnya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab berdoa dan mengucapkan syukur, yang percaya katakan amin. Shalom ya. Saudara, hari ini saya membawa satu tema khotbah, yaitu mengenai 2 pertanyaan Saulus kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 22 ayat 6-10. Saya minta dengan hormat salah satu bisa membacakan ayat ini. Kisah Rasul 22 ayat 6-10. Supaya secara cepat saja saya bisa membacakan ayat ini. Kisah Rasul 22 ayat 6-10. Ya, saya bantu Pak Iman.
Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Kisah 22 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi di dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit, mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suara-suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Pak Dodi. Terima kasih. Saudara, pertobatan pada Saulus itu ada dalam Kisah Rasul 9, dan Kisah Rasul 22 itu hanya menceritakan secara review pada bagaimana Paulus mau ditangkap. Dia lihat orang Yahudi begitu banyak, dia langsung bersaksi mengenai keadaan dia mau bertobat. Saudara, mari kita bahas satu persatu dua pertanyaan ini Saulus kepada Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita menginjak pada dua pertanyaan itu, saudara, saya akan menjelaskan dulu siapa Saulus. Saudara, saudara semua di sini pasti tahu siapa Saulus, yaitu nama daripada Paulus, saudara. Tapi saya akan mencoba untuk mereview sedikit saja latar belakang pada Paulus, sehingga saudara tahu kenapa Paulus menyampaikan dua pertanyaan itu kepada Tuhan. Saudara, Saulus nama sebelum bertobat adalah seorang Farisi. Dia seorang ahli Taurat yang betul-betul pandainya luar biasa. Karena dia mendapat bimbingan daripada seorang guru yang sangat terkenal pada waktu itu. Gurunya bernama Gamaliel. Gamaliel itu seorang guru yang ahli Taurat yang paling terkenal, paling pandai saat itu, ternama saat itu. Sehingga Saulus menjadi murid Gamaliel juga paling pintar. Ada lampu mati, bentar. Saulus adalah seorang Farisi, saudara. Ahli Taurat yang mendapat bimbingan dari seorang Gamaliel, saudara. Itu betul-betul itu dari latar belakang Saulus, saudara. Dan Saulus, saudara, dia penganut agama Yahudi yang serius, saudara. Bahkan dia menganggap bahwa agama Yahudi adalah agama yang paling benar di dunia, saudara. Tidak ada agama lain yang benar kecuali agama Yahudi. Itu pikiran Saulus sebelum bertobat, saudara. Sehingga dia tuh bencinya sehingga mati pada kekristenan, saudara. Karena dia anggap kekristenan itu mengganggu dengan agama Yahudi. Karena kekristenan waktu berkembang dengan pesat, saudara. Dan kekristenan ini dianggap oleh Saulus adalah satu agama yang berupa sekte atau ajaran sesat. Itu pendapat pada Saulus sebelum dia bertobat, saudara. Sehingga saudara kalau membaca dalam Kisah Rasul 8, ayat 1-3, dan Galatia 1, secara sendiri, kisah, saudara, setiap saya keluarkan statement ini, saya berdasarkan Alkitab, sehingga secara sendiri, saudara. Kisah Rasul 8 ayat 1-3 dan Galatia 1:13 dan 14 itu Saulus dengan penuh emosi karena menganggap kekristenan yang agama sesat. Dia meminta surat daripada kepala-kepala imam dan ahli-ahli Taurat. Dengan bekal itu dia dengan penuh emosi, membabi buta, marah, ngamuk. Dia menyeret setiap laki-laki atau perempuan dari rumah ke rumah. Dia seret perempuan yang agama Kristen, agama pengikut Kristen, dia masukkan pada penjara. Itu keadaan Saulus yang begitu jahat dan begitu sadis, begitu kejam. Karena dia mendapatkan suatu kuasa daripada surat daripada imam-imam. Saudara, secara manusiawi, saudara, orang model demikian itu sulit untuk diinjili.
Orang Paulus itu begitu jahatnya, begitu kejamnya, siapa yang berani menginjili dia, saudara? Saudara, bukan hanya menginjili, ketemu saudara, sama Paulus saja semua takut, saudara. Pada waktu Stefanus dirajam, itu Saulus juga ada di sana, saudara. Dan lihat coba, Ananias, kalau saudara percaya, Ananias pada waktu disuruh oleh Tuhan Yesus secara pribadi, Ananias temuilah Paulus di Damsyik. Ananias bantah sama Tuhan. Pada Ananias seseorang yang begitu taat pada Tuhan, tapi pada waktu diberitahu pada Tuhan, temui Saulus, dia mengatakan secara kasar, saudara. Bukan secara kasar, secara membantah pada Tuhan. Tuhan, kamu nggak tahu lah. Ini saya bahasa Surabaya gitu. Paulus itu, Saulus itu kan orang yang jahat. Kenapa saya harus menemui? Dia pembunuh. Buat diinjili orang itu model gitu nggak mungkin bisa jadi anak Tuhan, anak dari Kristen. Tapi Tuhan mengatakan enggak. Ini anak pilihanku yang model demikian ini seringkali kita jumpai di dalam dunia ini. Yang seringkali kita logika akalnya nggak masuk akal, terima Tuhan Yesus nggak masuk akal. Saudara, saya punya teman perempuan yang begitu suaminya begitu jahatnya luar biasa, sangat memukul dan sangat kurang ajar sekali. Dia mengatakan, coba dia diinjili, kata saya bilang. Dia bilang nggak mungkin suami saya diinjili model demikian, karena terlalu kejam, terlalu jahat, terlalu begitu rusaknya, saudara. Bejatnya luar biasa. Nggak mungkin Pak Liman dia diinjili. Saudara, itu anggapan secara duniawi, kalau kita menghadapi orang-orang model demikian. Kita melihat fisiknya, kita melihat casingnya, tidak mungkin orang diinjili. Itu banyak terjadi di kalangan duniawi, saudara. Tapi kalau saudara melihat di dalam Yohanes 15 ayat 16, saudara, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Bagi kita itu mustahil menginjili seseorang yang begitu jahat untuk menjadi anak Tuhan, itu mustahil. Tapi kalau lihat dari sudut Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu tidak mungkin. Dia yang bergerak sendiri menguasai Saulus untuk bertobat. So, tidak ada satu orang pun yang begitu bejatnya amit-amit tidak mungkin ditobatkan. Tidak mungkin, tidak dapat ada kemungkinan besar bisa bertobat kalau Tuhan sudah campur tangan. Maka itu dalam logika akal jangan saudara menjudge seseorang. Aduh sudahlah, orang tuaku sudah gitu modelnya, suamiku model demikian, anakku gini, semua tidak mungkin jadi anak Tuhan. Saudara jangan pernah beranggapan demikian. Saudara. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang, saya katakan statement ini, kalau memilih seseorang, tanpa pandang latar belakang orang itu. Saudara. Tuhan pilih-pilih, saudara. Walaupun dia seorang teroris sekalipun, seorang pembunuh yang kejam sekalipun, Tuhan menjadi anak pilihan Tuhan, mau tidak mau harus ikut Tuhan. Itu Tuhan. Walaupun orang itu buahnya luar biasa, luar biasa, kalau tidak dipilih ya tidak dipilih. So, itu tuh ketentuan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya punya teman tuh begitu jahatnya luar biasa, tapi begitu sudah bertobat pada Tuhan karena pilihan Tuhan. Juga seperti saya pribadi. Saya dulu yang paling benci sama kekristenan saya. Kenapa saya jadi anak Tuhan pilihan, saya nggak tahu. Kenapa saya dipilih Tuhan, saya nggak tahu. Tapi itu terjadi pada diri saya dan juga pada orang yang begitu rusaknya, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin bagi akal manusia untuk menjadi anak Tuhan. Tapi kalau Tuhan jamah, saudara, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Siapa sangka Saulus yang begitu jahat pada orang-orang Kristen, dia begitu bertobat, saudara. Penginjilan di antara 12 rasul, saya lihat Rasul Paulus adalah rasul yang paling luar biasa hebatnya dalam penginjilan. Saudara. 3/4 perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Itu Rasul Paulus, saudara. Siapa sangka, saudara. Orang model demikian jahatnya menjadi anak Tuhan yang begitu luar biasanya. Saudara, 2 tokoh yang saya kagumi, yaitu pertama Tuhan Yesus, kedua Rasul Paulus. Saudara. Berani, pinter, kuat sekali, konsisten, dan sebagainya. Itulah pertobatan pada Paulus. Saudara. Saudara, saat terjadi pertobatan, ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh Saulus kepada Tuhan Yesus. Saudara, akan kita mempelajari 2 pertanyaan itu apa? Saudara? Makna apa yang kita ambil dari 2 pertanyaan itu pada kehidupan sehari-hari itu? Saudara, pertanyaan pertama, dalam saudara membaca lagi Kisah Rasul 22:8 ayat Pak Joni tadi sudah baca. Yang pertanyaan pertama Saulus pada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Itu pertanyaan pertama, saudara. Dalam Kisah Rasul 22:8. Nah, pertanyaan kedua, saudara, dalam Kisah Rasul 22:10, saudara. Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? 2 pertanyaan kita bahas satu persatu. Saudara.
Apa makna dari kehidupan saudara saya sampai Paulus punya pertanyaan demikian, saudara? Saudara, pertanyaan yang pertama, saudara, siapakah engkau Tuhan? Kisah Rasul 22:86. Saudara, pertanyaan ini diajukan oleh Saulus pada waktu Saulus belum bertobat, saudara. Pertanyaan pertama, coba saya perhatikan kata-kata. Pertanyaan pertama diajukan oleh Saulus pada waktu Saulus belum bertobat. Pertanyaan kedua, dalam Kisah Rasul 20 nanti kita bahas, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Itu pertanyaan setelah Paulus bertobat. Saudara. Jadi ada suatu beda kondisi, saudara. Pertanyaan diajukan oleh Tuhan. Karena Kisah Rasul 22 itu flashback kepada Kisah Rasul 9. Saudara. Mari kita bahas daripada kisah Rasul 22:86. Siapakah engkau Tuhan? Saudara, sebelum kita bahas pertanyaan ini, saudara, sekali lagi saya akan memberikan satu latar belakang kepercayaan Paulus itu apa, saudara. Saudara, dalam Kejadian 35 ayat 24, saudara, Saul itu berasal daripada suku Benyamin. Suku Benyamin, suku yang paling lumayan terkenal, lahir daripada keturunan Rahel. Rahel itu istri Yakub yang dicintai. Itu turunan pada Saulus, saudara. Saulus dikatakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 58, dikalahkan mahkamah agama. Walaupun Saulus masih muda, tapi pengaruhnya luar biasa sekali. Karena dia pandai. Karena dia murid daripada Gamaliel. Sehingga walaupun muda, tapi pengaruh daripada pengadilan agama itu sangat kental. Daripada doktrin-doktrin pada Paulus. Yang ketiga, saudara, Saulus itu adalah anggota Sanhedrin. Saudara sudah tahu, dia tidak ada di Alkitab. Kalau tanya di Alkitab, tidak ada Paulus anggota Sanhedrin. Ini ada satu Yosefus, ahli sejarah Yahudi, mengatakan Saulus adalah anggota Sanhedrin. Dan anggota Sanhedrin syaratnya adalah sudah menikah. Jadi pada waktu Paulus ditobatkan oleh Tuhan, itu kedudukan pada Saulus sudah menikah. Karena dia anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin syaratnya sudah menikah. Saudara, karena Saulus begitu khawatir akan pengaruh agama Kristus yang begitu kuat, makin kuat. Dan banyak orang Yahudi percaya pada Kristus. Dan ini menjadi pengaruh besar pada Saulus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 17, yang marah pada agama Kristus. Karena menganggap agama Yahudi adalah agama yang betul-betul paling benar, saudara. Itu anggapan daripada Saulus, saudara. Saudara, mari kita bahas pertanyaan pertama, saudara. Siapakah engkau Tuhan? Dalam Kisah Rasul 22:8, Yesus menjawab pertanyaan Saulus dengan berkata, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Pertanyaan Saulus langsung dijawab oleh Tuhan Yesus. Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saudara, kalau saudara melihat pertanyaan atau jawaban daripada Tuhan Yesus kepada Saulus, saudara pasti memikir. Saya juga memikir, kapan sih Yesus dianiaya oleh Saulus? Coba tunjukkan pada saya. Saya utak-utak semua. Kok tidak pernah Yesus itu dianiaya oleh Saulus? Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ya. Tapi Saulus nggak pernah menganiaya Yesus. Dan kenapa Yesus mengatakan, akulah Yesus, orang Nazaret yang kuaniaya? Saudara, ini satu gambar. Bahwa kalau saudara menganiaya anak-anak Tuhan, saudara menganiaya Yesus. Ini maksud pada ayat ini, saudara, jawabannya. Saudara. Padahal Yesus tidak pernah dianiaya, tapi mengatakan, akulah Yesus yang kuaniaya. Saudara, dengan hati-hati dengan hamba Tuhan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Jangan main-main dengan hamba Tuhan yang betul-betul Tuhan pakai. Ini saya betul-betul, saya tunjukkan hamba Tuhan yang serius. Hamba Tuhan yang betul-betul sejati. Saudara. Kalau saya memfitnah hamba Tuhan itu, saudara. Saya kasih contoh lah sebenarnya gampangan seperti gembala kita Komingguan, Pak. Saya lihat Pak Komingguan begitu jadi gembala yang begitu serius, begitu teliti, begitu baik. Saudara, fitnah dia, fitnah Komingguan dimana? Oh, Komingguan itu korupsi, Komingguan itu main selingkuh. Saudara, hati-hati. Saudara, pada waktu saudara memfitnah pendeta Komingguan, saudara bukan berurusan dengan pendeta itu, saudara. Tapi saudara berurusan dengan Tuhan. Itu saya maksud pada ayat ini, saudara. Maka itu saudara hati-hati kalau saudara berhadapan dengan hamba Tuhan yang serius, saudara. Yang betul-betul hamba Tuhan, jangan pernah main-main dengan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu wakil pada Tuhan, kalau betul-betul dia hamba Tuhan. Dan pada waktu saudara aniaya, pada waktu saudara fitnah, pada saudara menemukan satu isu-isu yang tidak, saudara jangan pernah main-main. Kalau saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara luar biasa sakitnya itu di mana-mana. Bukan Komingguan yang membalas, saudara. Tapi Tuhan yang mempunyai hak membalas itu Tuhan. Dan kalau Tuhan membalas, saudara, sakitnya itu luar biasa. Hati-hati, saudara. Dengan perkataan-perkataan saudara sebelum statement dikeluarkan. Betul-betul hamba Tuhan itu serius. Jangan pernah ada fitnah. Jangan pernah ada gosip. Dan saudara mengeluarkan kata-kata itu betul-betul diteliti dulu. Apa betul-betul hamba Tuhan itu salah benar. Jangan sembarangan memfitnah hamba Tuhan.
Jangan sembarangan mengolok-olok hamba Tuhan itu memang betul-betul bekerja keras, sudah bekerja keras masih dilokno, saudara. Saudara berurusan dengan Tuhan sendiri, saudara. Hati-hati. Tapi sebaliknya, saudara. Saudara jangan jatuh pada ekstrem kiri, tapi juga jangan jatuh pada ekstrem kanan. Kalau memang hamba Tuhan betul-betul sesat, saudara. Betul-betul pengajarannya sesat, hidupnya sesat. Saudara jangan pernah takut, saudara, dengan hamba Tuhan model demikian, saudara. Saudara, saya pernah debat dengan hamba Tuhan di Surabaya, punya jemaat 10.000 orang. Saudara, pada waktu saya datang di gerejanya dia, saudara, saya langsung disambut oleh penerima tamunya. Saya langsung di-share sama dia. Pak Liman, jangan cari gara-gara ya di seminar ini. Jangan cari suatu permusuhan di sini. Loh, saya nggak cari permusuhan di sini. Saya cuma bertanya, kenapa beberapa bulan yang lalu dia mengarang satu buku, dia memfitnah ajaran gereja saya. Pada waktu dia ada bukunya, ada buktinya, saya memfitnah ajaran gereja saya. Saya bawa bukunya di depannya majelis, saya bilang, saya mau debat dengan pendetamu. Waktunya tentukan, kapan, dimanapun, saya siap untuk berdebat. Karena bukunya ada otentik. Dia menyerang ajaran daripada gereja saya, mana salahnya. Dia memfitnah, memutarbalikkan seluruhnya. Sehingga tidak ada keberanian. Sehingga pada saat dia mengadakan seminar, saya tidak punya pikiran untuk menantang. Saya datang langsung di-back sama orang itu. Padahal saya tidak ada kepikiran untuk menantang, padahal ya sudah berlalu, sudah berapa bulan, ya sudahlah. Pada waktu ada seminar, saya datang, dia ingat pada saya. Langsung dia pegang saya, jangan cari gara-gara seminar. Saudara, saya bilang sama teman saya, walaupun dia teman baik, kalau sudah kebenaran, saudara, saya tidak peduli teman baik. Saudara. Bilang no pendetamu, aku bilang gitu. Itu pendeta sesat, aku bilang gitu. Aku mau datang ke sini bukan cari urus-urus, tapi saya mau mendengar kebenaran firman Tuhan sebenarnya. Loh, Pak Liman tidak cari gara, tidak apa-apa. Saya tidak mau cari gara, tapi saya ingin dengar firman. Saudara, kalau sudah berhubungan dengan hamba Tuhan yang bejat itu, saudara, saya tidak akan sungkan-sungkan. Walaupun itu teman baik, saya tidak peduli, saudara. Karena saya tahu dia bukan hamba Tuhan sungguh-sungguh. Kalau hamba Tuhan sungguh-sungguh tidak mungkin memfitnah dengan cara demikian. Kalau fitnah pun diajak debat, oke. Sebetulnya gitu. Fair, toh. Berarti ada dua pihak yang benar, saudara. Mana yang benar, mana enggak. Itu baru hamba Tuhan, saudara. Berani menulis, berani bertanggung jawab. Berani mengeluarkan satu statement, berani apologetik yang benar. Saudara. Dia menulis, tinggal. Lempar saja ditinggal. Semua harus membaca bukunya. Saudara. Kita mau debat sama dia, mau menyangkal dia, enggak mau. Saudara, itu model hamba Tuhan, model apa, saudara? Model cap apa, saudara? Hamba Tuhan model demikian. Enggak berani sama sekali, saudara. Dan itu ekstrim ke kanan. Jangan jatuh pada ekstrim ke kiri. Kalau hamba Tuhan memang betul-betul bukan hamba Tuhan, saudara jangan pernah takut. Saudara. Walaupun dia punya jemaat 10.000 orang, besar gerejanya. Saudara. Gereja saya kecil, tidak ada apa-apanya. Nggak peduli saya kecil, nggak kecil. Saudara. Peduli dia besar, nggak besar, pokoknya salah, ya tetap salah. Saudara. Walaupun dia punya gereja yang besar. Saudara. Itu maksud saya bahwa akulah Yesus orang Nasrani aneh, saudara. Jabarkan dan kehidupan saudara. Apa yang kita ambil daripada makna Saulus, saudara? Kenapa Saulus benci kepada agama Kristen, saudara? Kalau saya membaca kitab Yohanes 4 ayat 22-24, Kisah Rasul 17, 20, 23, saudara. Saulus itu aktif, saudara. Menyembah Allah, menyembah agama Yahudi, tapi tidak mengenal dengan baik Allahnya dia itu siapa. Saudara. Itu agama Yahudi, saudara. Dan ada banyak orang seperti itu, saudara. Saya dulu sebelum jadi anak Tuhan Kristen, saya menyembah banyak patung, saudara. Saya menyembah patung, saya tahu patung itu betul saya sembah, tapi saya tidak mengenal dia, saudara. Setelah saya jadi anak Tuhan, saya betul-betul punya Tuhan yang hidup, saudara. Apalagi dengan kebangkitan dan apa di dalam Paskah itu, saudara. Kemarin saya khotbah di Blitar, saya sangat terharu pada waktu khotbah di Paskah. Saya sama sekali nggak bisa seperti Ibu Heti dan menyanyikan lagu. Setiap saya mengenang kebangkitan pada Tuhan Yesus, sesuatu yang begitu luar biasa Tuhan berikan pada kehidupan saya. Dulu saya mengenal Allah yang tidak saya kenal, saudara. Hanya menyembah. Sekedar menyembah, tapi saya tidak mengenal Allah. Tapi sekarang saya ikut Tuhan Yesus, saya kenal Yesus secara pribadi. Dia Allah yang begitu kasih. Mencintai saudara saya sampai dia datang ke dunia, rela disalib, saudara. Rela dihina, rela diludahi, rela dikasihkan mahkota duri, rela difitnah oleh Pontius Pilatus, dipingpong oleh Herodes dan sebagainya. Untuk menebus dosa saudara saya. Dan Allah kita Allah yang bangkit, saudara. Kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti patung-patung yang saya sembah. Kita punya Allah yang hidup karena dia mati dan bangkit dan datang ke surga, datang untuk kedua kalinya. Puji Tuhan, saudara, kita punya Allah yang bangkit. Saudara. Kebangkitan pada Kristus menunjukkan kita punya pengharapan. Kebangkitan pada Tuhan menunjukkan bahwa dia langsung bangkit
naik ke surga, dia menyediakan rumah bagi saudara saya. Jaminan kepastian keselamatan ada bagi saudara saya. Bukan moga-moga, bukan sekali insya Allah, tapi ada kepastian karena Tuhan sendiri menyediakan rumah di surga bagi saudara. Saudara, kalau saudara punya Allah seperti itu, saudara, pegang secara konsisten sampai mati, saudara ikut Tuhan. Betul-betul pertahankan, saudara. Jangan pernah mundur dari ikut Tuhan Yesus tengah-tengah kondisi apapun. Kesulitankah, saudara tidak sembuhkah, tidak peduli sembuh, tidak sembuh, saudara. Terus ikut Tuhan. Yang saya sharekan pada waktu dosen Petra itu mempunyai sakit kanker, dia satu tempat dia mati, ada kesaksiannya, saya ada YouTube-nya. Tidak apa-apa, Pak Liman. Tidak sembuh, tidak paten. Tidak sembuh, tidak apa-apa. Tidak ada mujizat, tidak apa-apa. Tapi saya tetap ikut Tuhan. Saudara, itu mujizat, saudara. Tidak disembuhkan Tuhan, tetap ikut Tuhan. Itu namanya mujizat. Kalau mujizat disembuhkan, ya sudahlah. Memang itu lumrah. Tuhan sembuhkan, buktikan, buktikan. Seringkali kita menjadi anak Tuhan, seringkali buktikan, buktikan. Saudara. Seperti Thomas, saudara. Anak kecil, saudara. Kita menjadi anak Tuhan, bukan dewasa. Saudara. Menjadi anak Tuhan, paradigma kita diubah. Apapun terjadi pada diri saya dan saudara, tetap ikut Tuhan Yesus. Itu anak Tuhan, saudara. Enak atau tidak enak, sakit atau sembuh, pekerjaan lancar, nggak lancar, nggak peduli, saudara. Tetap konsisten ikut Tuhan. Itu anak Tuhan, saudara. Nah, betul-betul saya ajarkan sungguh-sungguh serius. Jangan pernah mundur sedetik dalam ikut Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, supaya cepat saja. Waktunya sudah cepat gini. Supaya bisa tanya jawab, saudara. Yang kedua, saudara. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat, saudara? Itu pertanyaan kedua, saudara. Kisah Rasul 22 ayat 10, saudara. Saudara, pertanyaan kedua itu diajukan setelah Saulus bertobat, namanya Paulus. Dia langsung bertanya, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Saudara, makna apa saya petik daripada pertanyaan Paulus ini? Saudara? Pada waktu saya mendengar Paulus bertanya pada Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Kita ada di sini merasa malu semua, saudara. Malu melihat pada Saulus. Begitu Saulus bertobat, dia berkata kepada Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Saudara, pertanyaan harusnya muncul pada diri saudara saya pada waktu terima Yesus secara sungguh-sungguh. Apa yang harus kau perbuat untuk gereja? Bukan gereja diperbuat untuk saudara. Saudara ikut ke gereja, pergi ke gereja. Apa saudara dapat? Ada sembako, ada makanan, geruduk-geruduk datang semua, saudara. Apa dalam tindakan saudara memikirkan apa yang harus kau perbuat Tuhan? Itu pertanyaan harus muncul pada saudara saya. Doktrin keselamatan yang sering kali saya dengung-dengungkan, saudara. Pada saat saya percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk pada diri saudara secara seketika itu juga saudara pasti menjadi Tuhan yang bertanya pada sembilan, apa harus diperbuat Tuhan untuk engkau? Bukan minta-minta pada gereja, saudara. Tapi apa yang diberikan pada gereja, supaya gereja mengalami suatu kemajuan. Saudara, mengapa Paulus mengajukan pertanyaan apa yang diperbuat? Karena dia sadar kasih Tuhan itu begitu luar biasa pada diri saudara saya. Tuhan itu sudah habis-habisan, saudara. Berkorban di kayu salib itu dengan darah yang mahal. Diberikan gratis. Kenapa saudara tidak memberikan gratis pada orang lain? Saudara diberikan anugerah keselamatan. Kenapa saudara diam, kok tidak memberitakan firman Tuhan? Saudara nikmati sendiri. Saudara menjadi orang egoistis, saudara. Pada waktu saya terima anugerah keselamatan dari Tuhan, merasakan keindahan Tuhan, kenikmatan Tuhan. Begitu Tuhan punya jaminan yang kekal, kenapa saya tidak memberitakan kepada orang lain? Apa yang perbuat? Beritakan Injil, saudara. Menangisi jiwa-jiwa belum mengenal Tuhan. Itu tugas saudara saya. Saya katakan dosa ada dua yang saya jelaskan. Dosa pertama ada dosa yang Tuhan larang, itu saudara langgar, itu dosa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, itu dosa. Tapi dua, ada dosa pasif. Apa yang Tuhan perintahkan saudara tidak lakukan, itu berdosa. Dan perintah amanat agung itu perintah. Saudara. Bukan nasihat, itu perintah kepada Tuhan. Kalau saudara tidak laksanakan perintah itu kepada Tuhan, saudara termasuk orang yang berdosa. Saudara. Yang melanggar perintah Tuhan. Saudara, Paulus menyadari bahwa begitu cintanya Tuhan pada dirinya. Siapakah sih saya, kata Paulus. Saya nggak ada apa-apanya. Kenapa Tuhan pilih saya? Sehingga saya pada waktu dipilih Tuhan itu jaminan sebetulnya saya masuk jurang neraka dengan pilihan Tuhan kita masuk pada surga. Satu jaminan keselamatan begitu luar biasa pasti.
saudara selagi hidup di dunia, kenapa tidak ada buah? Saudara? Orang Kristen harus, saya katakan, harus ada buah. Kalau orang Kristen tidak ada buah, saya yakin dia bukan orang Kristen. Cuma ngaku-ngaku Kristen. Orang Kristen harus ada buah. Dan nampak bahwa itu penginjil ada dalam si saudara saya. Paulus menyadari, inilah kehidupan sebagai anak Tuhan. Pada waktu dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia berkata, apa yang berbuat, saudara? Paulus merasa berhutang pada Tuhan. Paulus merasakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku ada Kristus. Aku menginjili celaka aku yang kalau aku tidak menginjili. Walaupun dari penjara ke penjara dikatakan dia pernah dicambuk, pernah dipukul, pernah disiksa, tapi tidak ada masalah masa itu. Injil tetap jalan, saudara. Sakit, tidak sakit, dia minta 3 kali sembuhkan Tuhan. Tidak disembuhkan, tidak peduli, sembuhkan, tidak sembuhkan. Jalan terus penginjilan, saudara, sama Timotius. Saudara itu anak Tuhan, saudara. Saudara punya bukti-bukti, sembuhkan dulu Tuhan. Berikan aku ekonomi yang mapan dulu, baru aku melayani Tuhan. Sudahlah, tidak usah macam-macam sama Tuhan. Beritakan sekarang. Saudara punya sepeda, saudara punya becak, saudara punya apa saat ini. Beritakan Injil. Saudara tidak boleh menanti lagi. Nanti kalau saya punya mobil baru Injil. Sudah, tidak usah pakai andai-andai. Apa yang saudara punyai saat ini, beritakan Injil dengan baik-baik. Berkorbanlah untuk Injil dengan baik-baik, saudara. Dalam Filipi 1:20-24 katakan, hidupku bukan aku lagi. Menandakan bahwa Kristus begitu hidup dalam diri saudara. Saudara yang terakhir, amal Tuhan Yesus pada Paulus setelah bertobat itu apa? Saudara? Apa dikatakan Tuhan Yesus? Paulus mengatakan, Tuhan Yesus, apa yang aku harus perbuat? Saudara Yesus menjawab, Paulus disuruh pergi ke Damsyik untuk bertemu dengan Ananias. Saudara. Dia dibaptis, saudara. Setelah dibaptis, dia dikasih tahu Ananias mengenai kebenaran firman Tuhan. Baru dia bekerja untuk Tuhan. Itu cara kerja yang benar, saudara. Pada waktu Paulus berkata pada Tuhan, apa yang harus kuperbuat Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan, pergi ke Damsyik, temui Ananias. Sama Ananias dia dibaptis, Paulus setelah dibaptis, dia ditentir oleh Ananias selama beberapa bulan. Setelah dia dikasih tahu jalan Tuhan, dikasih tahu satu hal yang benar di hadapan mengenai Allah, baru dia pergi. Setelah tidak menunda-nunda, saudara. Setelah dibaptis, setelah diajar oleh Ananias, oh nanti dulu pray dulu lah, ke Bali dulu 3 bulan atau 2 bulan untuk istirahat dulu baru nginjilin. Enggak. Langsung Paulus begitu selesai diajar oleh Ananias, langsung besoknya dia berangkat untuk menginjili, saudara. Saudara, itulah anak Tuhan, saudara. Jangan menyia-nyiakan waktu, saudara. Waktu sudah mepet sekali. Saya sudah umur 60, saudara. 10 tahun lagi, 5 tahun, setahun lagi sudah game, enggak tahu. Saudara. Beritakan Injil, seolah saudara besok akan mati. Nyawa saudara nggak tahu kapan dipanggil, saudara. Kesempatan demi kesempatan lewat begitu enaknya. Saudara. Seperti Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan. Begitu ada kesempatan, dia langsung berangkat penginjilan. Dan sebelum dia menginjili, saudara, dia betul-betul dikasihkan suatu pengetahuan yang benar oleh Ananias. Coba kita baca dalam Roma 10 ayat 1-3, ini ayat yang terakhir kita baca. Nanti kita cepat langsung bisa tanya jawab. Saya minta siapa bisa membacakan Roma 10 ayat 1-3, saya buktikan bahwa seorang anak Tuhan itu menginjili bukan main-main, bukan sembarangan. Saudara. Harus ada pengertian yang benar lebih dulu, baru berangkat menginjili. Saudara. Roma 10 ayat 1-3. Siapa bisa menolong saya untuk membacakan ini? Roma 10 ayat 1-3. Iya, saya baca, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. 2. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. 3. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Amin, saudara. Saudara, 3, saudara. Sebelum Paulus berangkat, saudara. Sebelum Paulus berangkat untuk penginjilan, Paulus betul-betul dimonitor, dikasih pengajaran Ananias, saudara, dengan hal-hal yang benar, saudara. Sebetulnya itu yang terjadi pada di saudara saya, saudara. Saudara, saya lihat ada banyak pendeta semangatnya luar biasa, tapi pengetahuannya tidak ada sama sekali. Ngawur isinya, saudara. Saudara, saya orang Surabaya, kalau bicara agak demikian, bukan berarti saya orangnya enggak apa ya. Betul-betul saya melihat, saya bukan nggak jauh-jauh di Surabaya, banyak pendeta punya semangat yang sangat tinggi. Saya juga punya tim, saudara, tim pelayanan di desa-desa yang
banyak orang kalangan seperti itu. Semangatnya luar biasa, saudara. Tapi begitu dia berkhotbah, saudara, sesuatu yang tidak karu-karuan muncul di mimbar, saudara. Kenapa? Karena dia belajar lebih dulu, saudara. Ngawur, nekat, saudara. Bondo nekat, kata orang Surabaya. Bondo nekat. Tanpa pengetahuan yang benar, tanpa suatu doktrin yang benar, langsung dia berangkat memberikan Injil, di mana akhirnya terjadi suatu konflik yang tidak diasih, akhirnya gagal paham. Saudara Paulus pada waktu Tuhan mengatakan apa yang harus perbuat Tuhan, Tuhan mengatakan pergi ke Damsyik, belajar dulu pada Ananias, setelah belajar baru beritakan Injil. Saudara, itulah model-model seperti itu harus kita tiru. Saudara. Jangan seperti ngawur-ngawuran itu. Saudara, hamba Tuhan seperti saya dikeluarkan di YouTube beberapa bulan yang lalu, saya keluar. Saudara, hamba Tuhan yang seringkali bicara mengenai kesembuhan yang tidak ada juntrungnya. Betul-betul tidak ada dasar kitab sucinya, tidak ada sama sekali. Berapa minggu saya sudah peringati, saya sampai pengurus di pada YouTube tuh. Akhirnya dia tidak mau sama saya, sudah. Saya cukup 2-3 kali dikasih tahu, dikasih nasihat, tidak tahu, ya sudah, saya tidak ambil pekerjaan. Lebih baik saya keluar. Daripada terus-menerus menghadapi seperti itu. So. Karena memang sudah jumlahnya banyak sekali. So. Dan ada banyak model-model seperti itu. So. Saudara, bukan berarti kita mengandalkan otak. So. Bukan berarti kita menjadi orang pintar lebih dulu, enggak. Minimal dasar-dasar kekristenan harus dipelajari lebih dulu, so. Supaya tidak gagal paham. So. Saudara menyampaikan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh efektif. So. Tidak sembarangan memberikan firman Tuhan. Kalau betul-betul di-back sama orang, diskusi sama orang, nggak bisa apa-apa. Pokoknya, sudah tidak bisa berpikir. Kita nak Tuhan itu antara pengetahuan dan semangat itu imbang. Jangan sudah belajar terus. Seperti orang-orang lain, ada banyak teman saya belajar tapi suruh nginjil nggak mau. Itu juga tidak benar. Nginjil terus tapi tidak pernah belajar, juga nggak benar. Dua-dua harus imbang. Dua-dua itu imbang, ada belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, penginjilan jalan terus, saudara. Sehingga ada waktu ada hambatan-hambatan, saudara bisa berdebat dengan baik-baik, saudara. Dengan berdasarkan Alkitab, saudara. Nah, ini terjadi pada diri Paulus, saudara. Tuhan mengatakan pergi ke Ananias, belajar dulu pada Ananias, baru menginjili, saudara. Saudara, dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, saudara. Paulus mengatakan aku mengakhiri pertandingan dengan baik, saudara. Bahwa dia betul-betul mengabarkan Injil dengan baik. Dan saudara membaca 3/4 daripada perjanjian baru itu Rasul Paulus, itu betul-betul doktrin yang luar biasa hebatnya yang Paulus sampaikan. Luar biasa dalamnya tulisan daripada Paulus itu. Itulah arti pada Paulus mengatakan apa harus diperbuat Tuhan. Saudara, itu pertanyaan yang harus saudara ajukan pada diri saudara masing-masing. Saudara sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah menikmati anugerah Tuhan. Saudara menikmati anugerah keselamatan demikian indahnya. Kenapa saudara tidak berkata pada Tuhan, apa yang aku perbuat Tuhan? Saudara jangan menjadi orang Kristen yang ngangguran. Saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Jadilah anak Tuhan yang serius sekali Tuhan memberitakan Injil. Saudara. Karena waktunya sudah dekat. Saudara. Itulah keadaan Paulus. 2 pertanyaan itu sudah saya jelaskan maknanya. Saudara. Dan akhir khotbah saya, saudara. Ada beberapa hal yang saya simpulkan supaya cepat saudara nanti bisa diskusi. Ada hal-hal yang harus perhatikan pada diri saudara saya. Saudara, pertama, saudara, Allah menghendaki saudara menjadi orang yang aktif, saudara. Bukan menjadi orang yang suam-suam kuku. Saudara. Teologi bukan hitam, bukan abu-abu, hitam atau putih. Ya atau tidak. Allah menghendaki saudara menjadi orang-orang yang aktif, saudara. Bukan menjadi orang yang pasif, saudara. Bukan suam-suam kuku. Tidak ada kata netral, saudara. Ya atau tidak. Itu yang pertama, saudara, yang saya simpulkan dari pertanyaan Paulus. Saudara. Yang kedua, saudara mengerti Salemannya hilang, nggak ada suaranya. Ayo, Fon. Aduh, Fon. Sebentar, ada lampu mati lagi nih. Tapi lampu mati suara jelas, Pak. Oh, suara jelas. Lanjut aja, suaranya jelas. Yang kedua, Pak. Saudara tahu panggilan saudara. Dan semua terpanggil untuk itu. Saudara, tidak ada satu pun yang tidak terpanggil. Saudara sudah mengenal Yesus, menerima Yesus Kristus, panggilan itu jelas, saudara. Adalah panggilan untuk menginjili orang yang belum mengenal Tuhan. Menangisi jiwa-jiwa menurut Tuhan. Makanya itu, saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan Yesus,
injili orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bukan merasakan apa-apa, saudara. Kan merasakan begitu cintanya Tuhan pada diri saudara dan saya. Saudara, keindahan itu jangan saudara miliki sendiri, saudara. Jangan nikmati sendiri, saudara. Saya ini orang Surabaya banyak mengerti makanan-makanan, saudara. Makanan mana yang enak, di mana yang enak. Nanti kalau komitmen datang ke Surabaya, saya pasti ajak komitmen makanan yang enak. Karena saya tidak mentolo, saudara, makan sendirian. Ini enak, komitmen waktu datang ke Surabaya. Nggak mungkin saya singit memakan yang enak. Pasti saya beritakan kepada komitmen. Ini loh komitmen. Onong balap yang enak. Kupang yang enak. Soal itu soal makanan, saudara. Bukan saya nikmati sendiri, saudara. Pada waktu komitmen datang ke Surabaya, pasti saya ajak makanan yang enak. Itu soal makanan, saudara. Apalagi ini menyangkut soal kerohanian, saudara. Menyangkut keselamatan saudara saya. Satu jiwa saudara bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai, saudara. Saudara camkan itu pada diri saudara dan saya. Berapa banyak orang yang saudara Injil, berapa banyak orang pertobatkan saudara. Yang ketiga, saudara, penginjilan dan pengembalaan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dikatakan, Petrus, apa kau mengasihi aku? Dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan berkata pada Petrus, apa kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, sebagai gembala seperti Pak Mongingban, gembalakanlah jemaatnya. Di tengah-tengah situasi jemaatnya begitu rewel sekalipun, ada yang tidak genah sekalipun, ada yang banyak macam-macam. Tapi komitmen diberikan tugas oleh Tuhan, gembalakanlah domba-domba itu tengah-tengah situasi, kondisi apapun, supaya tidak makin berlanjut, makin tua, dan di Zoom ini semua akan mati semua. Pasti mati semua. Kesempatan begitu dalam diri saudara, gunakan kesempatan untuk betul-betul menangisi orang yang mengenal Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita lanjut pada suatu bincang-bincang. Bapak di sekolah, kami sudah menyampaikan benih firman Tuhan. Menyampaikan 2 pertanyaan kepada Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Dan apa yang kami perbuat Tuhan? 2 pertanyaan sudah dijabarkan dengan jelas, saudara. Suatu inti bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan. Apa yang kami perbuat untuk Tuhan selagi saya hidup? Kayaknya firman itu menancap pada hati dan pikiran mereka masing-masing ada di Zoom ini. Mereka pulang dengan damai sejahtera, mereka pulang dengan komitmen yang jelas. Harus ada satu penginjilan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati Tuhan, bincang-bincang selanjutnya akhirnya membawa satu damai sejahtera engkau, diskusi-diskusi yang sehat, saling mempelajari, saling mengerti, saling mendukung, saling mengoreksi, sehingga semuanya dijalankan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya serahkan pada moderator. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Liman Handoko yang sudah menjadi saluran berkat ya, isi hati Tuhan. Memang di dalam setiap kehidupan orang percaya ya. Tapi di firman Tuhan tadi dikatakan ya, berbahagialah orang yang dianiaya karena aku ya. Memang kita harus berani pikul salib ya, sangkal diri kita ya. Baru kita bisa ikut Yesus ya. Dan yang kedua, kita benar-benar harus menjadi orang yang aktif ya. Terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amanat agung kita selalu ingat ya, Matius 28, 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu satu bukti ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mentaati segala perintahnya ya. Jadi jangan diam saja ya, karena banyak jiwa-jiwa yang butuh keselamatan ya. Jangan kita egois ya, kita harus melakukan apa yang menjadi baik kita, apalagi kalau kita sudah jadi hamba Tuhan ya. Kita harus berani menceritakan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi jangan kita simpan ya untuk diri kita sendiri, kita berbagi ya, sehingga orang boleh mendengar apa yang menjadi kesaksian kita. Kita dipulihkan ya, kita ditolong Tuhan ya, kita diselamatkan, itu yang terpenting ya. Terima kasih sekali lagi hambanya Pendeta Liman Handoko, luar biasa ya. Tuhan Yesus berkati pelayanan Bapak, anak
mantu, cucu, istrinya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Ya, silakan untuk doa syafaat Bu Heti Simanjuntak ya. Nanti satu pujian. Pak Derison bisa satu pujian untuk tampilkan ibadah besok juga. Tuhan Yesus memberkati. Nah, besok kita akan dilayani oleh Ibu Messi ya. Temanya pola pikir yang dipulihkan, tentunya dipulihkan oleh Tuhan ya. Kita akan diberkati besok oleh firman Tuhan oleh hambanya Ibu Messi. Seperti hari ini kita sudah diberkati ya oleh Pendeta Liman Handoko. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian. Ya, Ibu Heti silakan. siap-siap doa syafaat. Ibu Mikal aja Pak, saya udah mau berangkat nih Pak. Oke, Ibu Mikal, satu pujian Ya, shalom Pak. atau ya, Sebelum masuk doa syafaat ya. Ya, saya mau berangkat pelayanan Bu Mikal. ya, silakan Bu Mikal. Saya tidak buka kamera, tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu Mikal. Boleh. Tampilkan foto aja. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada sore hari ini. Kita minta Roh Kudus agar kita diberi kemampuan, kekuatan untuk bisa menerima, menangkap, dan terlebih dari itu adalah melakukannya. Itu yang paling luar biasa. Terima kasih hambanya. Dan sebelum kita masuk dalam syafaat kita pada sore hari ini, mari kita mengangkat pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa pelihara, ya baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Sekali lagi kita katakan, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, ya baik bagiku, ya baik bagiku. Silakan hambanya. Puji syukur ya Allah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha segala-galanya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami boleh bersyukur sore hari menjelang malam hari ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Leman. Kiranya firman itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapak. Pakai kami Tuhan, urapi kami setiap mendengarkan, sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu saja dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa seluruh yang ada di FM ini Tuhan. Kau berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Jikalau di antara kami Tuhan, ada yang mempunyai problema masalah apapun, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Begitu juga Tuhan untuk yang sakit di dalam pemulihan di rumah. Tuhan, Kau pakai obat apapun yang mereka minum menjadi sumber kesehatan dan kesembuhan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya yang ada di daerah-daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan.
Tuhan, mereka adalah hamba-hamba setia yang menaruh hati semuanya Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Kau tahu Tuhan kebutuhan, keperluan mereka di daerah-daerah sangat membutuhkan pertolongan ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui doa kami ini, hamba Tuhan juga terjangkau, tercukupi apapun yang mereka butuhkan. Kau berikan kepada mereka Tuhan, iman, keteguhan yang daripada Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia yang kami cintai. Dari mulai Bapak Presiden Jokowi, para kabinet, sampai ke RT Tuhan Yesus. Kiranya bangsa yang kami cintai ini Tuhan, apapun gejolak, apapun masalahnya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mau berbincang-bincang firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya bincang-bincang kami ini saling mengisi, saling berbagi, saling bermotivasi. Sehingga sharing firman kami ini Tuhan boleh berdampak untuk kami bahkan yang mendengarkannya juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisaiku dan kekuatanku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini Bapak, Ibu pasti sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.